Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru SMK Gajah Mungkur Wuryantoro yang saya sayangi, alhamdulillah pada hari ini berjumpa dengan saya, Dr. Titik Setianingsih, Kepala Puskesmas Wuryantoro. Pada kali ini saya akan berbagi tentang coronavirus yang saat ini menjadi pandemi dunia. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa COVID-19 adalah coronavirus disease yang ditemukan awal di Wuhan, Cina pada tahun 2019 sehingga disebut dengan COVID-19. Pokok bahasan yang akan sampaikan pada saat ini adalah apa itu COVID-19, definisi operasional, beberapa yang menjadi istilah saat ini, kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi, komunikasi dan risiko dan pemberdayaan masyarakat, serta metode dan pesan kunci promosi kesehatan. COVID-19 adalah virus yang tergolong dari famili coronavirus, di mana corona ini menjadi etiologi atau penyebab dari COVID-19, termasuk dalam golongan SARS-CoV-2 yang sensitif terhadap sinar ultraviolet panas dan juga mudah dihancurkan dan dinonaktifkan dengan pelarut lemak. Penularannya pada masa inkubasi dari penyakit ini sekitar 5-6 hari dan bisa mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit sebab pada saat tersebut ditemukan konsentrasi virus yang sangat tinggi. Dan periode presimptomatik atau tidak timbulnya gejala, virus masih mungkin menyebar melalui droplet ataupun kontak erat dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau dengan simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet atau percikan darah atau percikan ludah. Droplet berisi partikel air dengan diameter lebih dari 5-10 mikron. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam jarak sekitar 1 meter dengan orang yang memiliki gejala pernafasan seperti batuk, pilek, bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, misalnya pada ruangan dengan ada tekanan, atau mungkin seperti ruangan ber-AC yang dimana udara tidak bisa berganti. Ini akan menimbulkan penyebaran kepada orang lain. Gejalanya bisa bermacam-macam, jadi gejala COVID-19 ini tidak selalu gejala pernafasan karena memang pada COVID-19 bisa menyerang saluran pernafasan maupun saluran pencernaan, sehingga gejala yang muncul pun juga bermacam-macam, dan bahkan pada saat ini banyak yang namanya orang tanpa gejala. Jadi orang yang terkonfirmasi COVID-19 belum tentu menimbulkan gejala. Adapun gejala yang sering ditemukan adalah diantaranya demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami nyeri dan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, kemudian mungkin juga radang pada mata, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman atau pembauan atau ruam kulit, dan juga bisa mual maupun muntah. Ya, pada orang lanjut usia dan orang yang kondisi medisnya terganggu atau mempunyai penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, paru, diabetes, kanker, berisiko lebih besar untuk mengalami keparahan. Ada beberapa istilah yang mungkin sering kita dengar, kasus suspek. Ya. Suspek adalah merupakan seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria seperti infeksi saluran pernafasan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau kontak erat dengan penderita yang terkonfirmasi positif atau probable. Nah, yang kedua adalah orang yang
dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang mempunyai transmisi COVID-19 tinggi. Dan berikutnya adalah orang dengan ISPA berat atau pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, ini beberapa kasus suspek. Istilah pasien dalam pengawasan atau PDP mungkin saat ini sudah dirubah istilahnya menjadi kasus suspek. Sehingga kasus probable adalah kasus suspek seperti yang tadi saya sampaikan dengan gejala yang berat, ada gangguan sistem pernafasan dan belum ada hasilnya, mungkin menunggu hasil laboratorium atau swab PCR. Sedangkan kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium berupa PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Sedangkan istilah berikutnya adalah kontak erat. Siapa yang disebut dengan kontak erat? Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud adalah pertama tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang berikutnya, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, berpelukan, atau mungkin cipika-cipiki. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD sesuai dengan standar. Yang berikutnya, masuk kontak erat adalah situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat atau mungkin oleh tracer. Misalnya berkumpul dalam suatu ruangan tertutup dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa ada ventilasi yang bagus dan dengan tanpa APD yang memadai. Ini termasuk kontak erat. Kemudian pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dimana pada 14 terakhir mempunyai risiko. Sedangkan pada saat ini kasus COVID-19 sudah menyebar di seluruh pelosok tanah air sehingga sudah terjadi transmisi lokal. Tanpa riwayat perjalanan dari luar kota pun kita bisa mencurigai seseorang terpapar COVID-19. Nah, kemudian berikutnya adalah istilah discharge. Discharge adalah apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Misal seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Yang berikutnya seseorang status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Nah, pesan yang kami sampaikan diantaranya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta dibilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai atau tisu yang bersih. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang berikutnya adalah menutup mulut dan hidung, ya, terutama pada saat bersin atau batuk dan menggunakan tisu dan di dalamnya dengan lengan. Nah, tisu digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan dicuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan membuang tisu, kemudian gunakan hand sanitizer bila tidak memikirkan cuci tangan. Gunakan masker, baik masker medis, masker kain ataupun masker sekali pakai bila keluar rumah. Ya, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ganti masker setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih apabila yang digunakan adalah masker kain. Ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakanlah masker dan
berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak usah takut untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan karena di sana nanti akan dilakukan screening. Apabila memang dicurigai terpapar COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila tidak, maka pasien diperlakukan sebagaimana pasien umum pada umumnya. Kemudian melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, atau setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, atau pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain yang sering disentuh orang banyak. Maka harus menggunakan hand sanitizer minimal setelah pegang barang-barang tersebut. Kemudian untuk komunikasi publik, apabila kita temukan kasus, maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan isolasi mandiri bagi penyintas atau penderita yang mempunyai gejala ringan atau tanpa gejala. Dinamakan isolasi mandiri. Bisa dilakukan di rumah atau di tempat khusus yang sudah disediakan. Nah, untuk hal-hal tersebut maka kita berikan informasi kepada pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait untuk bisa memfasilitasi dan juga memberikan pengawasan terhadap pasien yang harus isolasi mandiri. Nah, apabila pada saat isolasi mandiri ditemukan gejala yang memberat, maka dilakukan proses rujukan dengan berkomunikasi dengan pihak pelayan kesehatan atau dalam hal ini puskesmas, sehingga bisa kita rujuk sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pemberdayaan masyarakat pada saat ini pemerintah mengenal dengan beberapa istilah. Yang terakhir adalah PPKM mikro, ya, jadi pemberdayaan masyarakat berbasis RT RW, ya. Untuk saat ini setiap RW sudah dibentuk yang namanya Jogo Tonggo, sehingga Jogo Tonggo inilah yang akan memfasilitasi, melayani dan juga mengawasi pasien-pasien yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan pada saat ini sedang diberlakukan PPKM darurat, sehingga kita aktivitas sangat terbatasi. Kemudian juga kita terus tingkatkan tracing, testing, dan juga treatment. Adapun peran serta dari masyarakat, kami mohon untuk bisa selalu disiplin dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Apabila tidak perlu sekali, tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah. Jadi mohon adik-adik semuanya bisa mensosialisasikan ini, bekerja sama dengan kami untuk bisa segera menghalang pandemi ini dari bumi Indonesia dan juga dunia, karena perlu peran serta kita semuanya. Janganlah abai dengan protokol kesehatan, karena di mana kita lengah, virus ini sangat mengincar dan sudah berada di sekitar kita. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa kondisi saat ini lebih dari 100 orang yang aktif untuk wilayah Kecamatan Wuryantoro. Mohon untuk perhatiannya, dimanapun kita berada, protokol kesehatan lakukan dengan sebaik-baiknya, disiplin, baik itu di sekolah, di kantor, kemudian di tempat-tempat umum, di pasar, di swalayan dan sebagainya. Kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Tidak boleh hanya menggunakan masker apabila ada petugas, tidak boleh berkeliaran tanpa tujuan, tidak boleh nongkrong di tempat-tempat bersama teman-teman apalagi tanpa masker dan jarak yang dekat. Ini sangat berisiko untuk terjadinya penularan. Oleh karena itu, untuk pembelajaran pada saat ini juga masih dilakukan dengan cara daring. Jadi pelajaran dengan online, kami mohon untuk bisa ditaati dengan baik. Manakala besok sudah ada pembelajaran tatap muka, maka segala sesuatunya untuk protokol kesehatan harus disiapkan dan harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk juga karyawan sekolah dan juga para siswa. Mungkin itu pesan dari kami, Puskesmas Wuryantoro.
Salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari pandemi, dari COVID-19 dan pandemi segera berakhir. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.